Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw, senang sekali rasanya Eno kembali menyapa ruang dengar rekan Raw di Pemasi pukul 11 di menit ke-10, tepatnya di 11 Ramadan di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024. Dan rekan Raw, seperti biasa ya, untuk hari Jumat kita akan ada obsesi, obrolan seputar Sakofah Islam. Dan di sini sudah bersama Eno, ada narasumber kita, ada Ustazah Ummu Ulia. Dan kita sapa dulu untuk Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah di pagi menjelang siang ini Ustazah? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, dan semoga rekan Raw juga yang mendengarkan dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Baik, dan Ustazah, tema kita di hari ini adalah sudahkah kita membaca Al-Quran? Iya. Mungkin ini ketika rekan Raw mendengarkan ini terbersit ada di hati ya, apakah sudah membaca Al-Quran di hari ini ya rekan Raw? Baiklah, kalau begitu untuk lebih lanjutnya kita persilakan Ustazah kita untuk memberikan pemaparan, dan kepada Ustazah dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusrihu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan pendengar setiap obsesi di mana berada pada siang hari ini, dan juga tentunya dengan Mbak Eno di Studio Raw FM, kita akan membahas topik tentang sebuah pertanyaan sebetulnya buat kita, untuk mengingatkan kita bersama juga, dan kemudian juga untuk bagaimana kita memposisikan diri kita, ataupun bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu apakah sebagai petunjuk untuk kehidupan kita, ataukah dia hanya sekedar kita baca saja begitu kan, atau jangan-jangan membacanya pun tidak gitu kan, nauzubillah. Jadi makanya tadi katakan Mbak Eno, judulnya memang sebuah pertanyaan, dan bisa memang pertanyaan ini nanti ke berbagai penafsiran gitu ya. Sudahkah kita membaca Al-Quran gitu. Nah di sini di tengah-tengah kita sekarang masih dalam suasana Ramadan begitu ya, dan biasanya sudah menjadi kebiasaan tradisi di kita di masyarakat, terutama kita katakan di Indonesia, ada yang namanya kegiatan tadarus Al-Quran. Itu pasti alhamdulillah gitu ya, rame di setiap Ramadan. Baik ada yang melaksanakannya malam hari, ada yang melaksanakannya di pagi hari, ba'da subuh gitu kan. Ada juga yang melaksanakannya di setiap selesai sholat fardu begitu ya, mengupayakan betul memanfaatkan, mengoptimalkan untuk membaca 1 sampai 2, 3 lembar atau mungkin berlembar-lembar begitu ya Al-Quran itu. Dan itu, fenomena itu tentunya jarang atau bahkan tidak kita temukan kalau di luar Ramadan gitu. Nah itu yang menjadi latar belakang sebetulnya untuk melihat fakta yang ada itu. Kita coba sekarang membahas kembali bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Al-Quran. Makanya di situ di judulnya itu Mbak Eno kita membuat itu kan, membacanya kan pakai tanda kutip gitu ya. Artinya membaca itu kalau dengan tanda kutip berarti ada beberapa hal yang harus kita perjelas kembali gitu ya, terkait dengan kata membaca itu dikaitkan nanti dengan Al-Quran. Beda dengan kalau kita bahas nanti membacanya dalam kamus bahasa Indonesia, ya membaca ya berarti ya sudah membaca gitu ya. Hanya nanti kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kan ada, kalau pelajaran bahasa itu ada yang membaca sekilas, membaca memahami gitu ya. Nah itu kan nanti beda-beda lagi. Nah demikian juga nanti dalam Al-Quran pun dikaitkan dengan Al-Quran, nanti ada beberapa istilah akan kita bahas, beberapa istilah yang dikaitkan dengan
pengistilahan kita untuk membaca Al-Quran dalam artian bahasa Indonesia dengan dalam artian kita katakan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian hal yang kedua yang paling penting kita bahas nanti bagian inti dari materi kita pada hari ini adalah bagaimana sebetulnya kita untuk sama-sama diingatkan kembali tentang kedudukan dari Al-Quran itu bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai seorang yang beriman gitu ya. Itu yang menjadi topik inti yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, kalau kita bicara di bagian awal tentang Ramadan gitu ya, insya Allah kita sudah memahami betul bagaimana utamanya Ramadan. Bagaimana banyak sekali yang sudah kita dengarkan, bahkan mudah-mudahan sudah kita pahami juga, dan mudah-mudahan sudah kita laksanakan juga. Bagaimana kita berusaha betul jangan sampai melewatkan waktu-waktu kita di Ramadan tersebut gitu kan. Dan bahkan kita senantiasa, kalau yang setiap malam melaksanakan sholat tarawih misalnya, selalu kan ada yang dikatakan itu bagaimana kita berdoa agar diterima sholat kita gitu kan, taqabbal minna sholatana yang mana itu kan wa qiraatana dan seterusnya gitu kan. Itu selalu kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang sudah kita lakukan tersebut. Tetapi di sisi yang lain kita pun banyak berdoa jangan sampai Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang Rasulullah sampaikan banyak orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari puasa mereka tersebut. Ini juga yang harus kita mendoakan kepada Allah agar kita terhindar gitu kan dari orang-orang yang berpuasa dengan seperti itu. Dan yang menjadi motivasi buat kita terkadang begini, ada Rasulullah menyampaikan bahwa kalau sekiranya umatku mengetahui bagaimana kebaikan dari Ramadan, maka mereka akan berharap akan meminta Ramadan sepanjang tahun. Itu kan berarti Rasul melihat di situ bagaimana kita itu karena belum merasakan gitu kan, belum betul-betul menikmatinya. Kalau yang dia sudah merasakan menikmatinya dengan dasar keimanan, kan dikatakan imanan wa ihtisaban itu, maka mereka akan mengharapkan Ramadan sepanjang tahun gitu. Harusnya, tapi faktanya sekarang pasti yang diingat udah hari keberapa ya sekarang, berapa hari lagi ya Ramadannya. Nah itu apakah jadi gambaran berarti kita bukan orang-orang yang mengharapkan Ramadan sepanjang tahun gitu kan. Itu bisa jadi juga karena memang kita kan perlu juga tahu udah berapa hari kita puasanya gitu kan. Ada yang 11, ada yang sudah 12 begitu ya pada hari ini. Nah itu sebetulnya juga menjadi satu ajang evaluasi buat kita, sudah apa yang saya lakukan, sudah 12 hari, sudah 11 hari begitu kan. Di samping tadi misalnya mudah-mudahan bukan orang-orang yang berharap cepat-cepat berlepas diri dari bulan Ramadan gitu kan. Karena Rasul tadi mengatakan kalau benar-benar kita mengetahui, kita berharap, kita memohon agar Ramadan sepanjang tahun. Nah itu menjadi motivasi buat kita. Nah terkait dengan materi kita yang hari ini kita bahas tentang mengkaitkan dengan tadi membaca Al-Quran, saya mulai dari ada satu hadis yang disampaikan riwayat dari Ibnu Abbas. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan. Dan paling lembutnya Rasulullah saat Ramadan adalah ketika malaikat Jibril mendatanginya setiap malam pada bulan Ramadan. Maka malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Sungguh Rasulullah adalah orang yang paling lembut, yang lebih lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau Rasulullah itu memang dikatakan menghatamkan Al-Quran itu dengan malaikat Jibril itu sekali dalam setahun saat Ramadan. Kecuali pada tahun terakhir menjelang wafatnya Rasulullah, malaikat Jibril mendatangi Rasul sebanyak 2 kali. Maka Rasulullah SAW kemudian menghatamkannya sebanyak 2 kali. Ini digambarkan dari hadis tersebut. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu an, dari Fatimah radhiyallahu an, Nabi SAW menitipkan rahasia kepadaku bahwa Jibril alaihissalam memaparkan kepadaku Al-Quran setahun sekali, dan ia memaparkan kepadaku pada tahun ini sebanyak 2 kali. Aku tidak melihatnya hadir kecuali telah tiba saatnya ajalku.
Jadi di sini kita lihat ada satu poin penting yang kita katakan pembahasan kita hari ini. Pada waktu Rasulullah itu bersama malaikat Jibril, tidak hanya sekedar menghatamkan Al-Quran, tapi memaparkannya kepadaku. Artinya ada penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, gitu kan. Nah, maka di sini kita lihat dengan memperbanyak membaca, kemudian memperbanyak menghatam, apakah itu sudah cukup, gitu kan? Kalau kita kaitkan nanti dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah itu dalam waktu selama 1 tahun, sekali setahun itu selama Ramadan itu kan menghatamkannya itu dan memaparkannya kepada Rasulullah. Nanti kita lihat artinya yang menjadi teladan kita, bagaimana kita memperlakukan Al-Quran itu, apakah hanya dengan dibaca saja? Tentunya yang menjadi teladannya siapa? Rasulullah, gitu kan, dengan para sahabat. Bagaimana mereka memperlakukan Al-Quran itu selama Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, jadi itu nanti akan kita lihat juga pada pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, berikutnya, hanya kalau kita melihat dari sisi yang pertama dari Al-Qurannya dulu. Al-Quran itu, kalau kita lihat itu kan dari sisi definisi lah kita katakan, Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan memiliki beberapa pengertian. Jadi artinya Al-Quran itu merupakan lafaz, kemudian juga ada maknanya sekaligus. Jadi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bukan hanya untuk membaca lafaznya saja, tetapi juga harus memahami maknanya. Makanya dikatakan dia ada Al-Quran itu lafaz, kemudian nanti dikatakan ada lafaznya, ada hikmahnya yang harus kita ambil, ada makna yang ada terkandung dalam Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita hanya membaca lafaznya, bisa jadi kita belum memahami maknanya, kan begitu. Nah, untuk memahami Al-Quran, kita kembali ke prinsip dasarnya. Al-Quran itu kan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan kan juga dalam bahasa Indonesia, iya betul. Tetapi bagaimanapun agar kita bisa memaknai secara mendalam, secara tepat, secara benar, itu mau tidak mau memang butuh kemampuan untuk berbahasa Arab, gitu kan. Bahasa Arab itu merupakan bahasa dari Al-Quran. Maka bahasa Arab itu kalau kita nanti bicara tentang apa hukumnya, Bu, terkait dengan mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran merupakan bagian dari rukun iman, karena Al-Quran nanti kita merupakan bagian dari, kita katakan merupakan penuntun hidup kita. Agar kita memahami apa isi Al-Quran, agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, berarti kan kita harus memahaminya. Maka kuncinya memang harus kita bisa memahami, kita menguasai bahasa Arabnya. Ini memang jadi kendala buat kita kalau di Indonesia misalnya dalam hal kemampuan bahasa Arab. Akhirnya banyak yang kita praktekkan hanya mampu melafazkannya saja, membacanya saja. Itu tidak kita katakan salah, tidak keliru, tetapi itu masih kurang, begitu kan. Maka harusnya membaca Al-Quran itu kan tidak hanya kita baca sebagai sebuah ibadah ritual, dibaca berulang-ulang tanpa mengetahui apa makna dari isi Al-Quran yang kita baca tersebut. Nah, itu akan kita katakan kalau tadi kita mengatakan membaca dalam tanda kutip, jadi jangan hanya sekedar membaca. Jadi harusnya karena Al-Quran itu ada lafaznya, ada maknanya, maka harusnya tidak hanya sekedar membaca. Bahkan kalau kita membahas nanti lebih rinci lagi, di samping dikatakan Al-Quran itu memang dia ada lafaznya, ada maknanya, bahkan maknanya itu dikatakan sebagai pedoman hidup, kan, sebagai petunjuk kehidupan manusia. Kita bayangkan kalau pendengar di mana berada, bagaimana gambaran orang yang hidup atau misalnya akan melakukan suatu perjalanan tanpa adanya petunjuk jalan. Apa yang terjadi? Pasti dia akan tersesat. Mungkin bisa nyampe ke tujuan, tapi yang lebih kemungkinan besarnya nggak akan sampai ke tujuan karena dia tidak mempunyai petunjuknya, gitu kan, nggak punya pedomannya, nggak punya bagaimana dia mengetahui adanya rule yang harus dia ikuti untuk menjalani perjalanan tersebut. Apalagi kalau kita bicara tentang perjalanan kehidupan kita, maka hal yang wajar kita katakan kalau seseorang yang ingin mendapatkan petunjuk hidup, yang mendapatkan pedoman hidup, dan dia bisa menggunakan petunjuk itu secara benar, berarti kan dia harus menguasainya, dia harus memahaminya sehingga dia bisa untuk mengaplikasikannya.
Maka kalau sekarang kita mengatakan dengan hanya kita melakukan membaca lafaznya saja tanpa mengetahui artinya, itu masih kurang dan sangat kurang sekali. Jadi seharusnya bagaimana kita untuk meningkatkan upaya kita, setelah kita membaca lafaznya, kita harus tambahkan dengan berusaha betul memahami apa makna, apa arti dari ayat dari Al-Quran yang kita baca itu. Agar apa? Agar itu nanti akan berfungsi sebagai pedoman hidup buat kita. Jadi nggak ada kita katakan istilah sekarang, saya nggak tahu ini kemana tujuan hidup saya nggak punya pedoman hidup. Kalau kita sebagai seorang yang mengaku beriman, harusnya nggak akan pernah mengatakan seperti itu. Nah, di mana kesalahannya? Salahnya tadi yang kita bahas di pembahasan di awal, Al-Quran itu hanya digunakan sebagai bacaan-bacaan ritual tanpa mengetahui apa artinya, apa maknanya, sehingga tidak tahu dia kalau itu sebetulnya merupakan pedoman hidup dia, merupakan petunjuk hidup dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa dia sadari, dia hidup, tetapi yang menjadi pedoman hidup dia bukan pedoman hidup yang seharusnya. Dia mengambil pedoman hidup yang dia, misalnya pedoman hidup dengan soal itu kan dari ajas, kita katakan ideologi dari sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan, atau dia mengambil pedoman hidup berdasarkan tradisi, berdasarkan kebiasaan. Jadi pada waktu dia mengukur ini apakah benar atau tidak, halal atau haram, boleh atau tidak, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai standarnya karena dia tidak tahu gitu kan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi jadikan persengketaan di mana-mana. Terjadi permusuhan, terjadi yang namanya saling merendahkan, saling menyalahkan. Coba kalau kita membicarakan suatu hukum, boleh tidaknya itu kita sama-sama mempunyai argumen dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah. Yang kita pertentangkan nanti, yang kita adu argumennya itu kan bukan pendapat kita, tapi pendapat kita itu memang berlandaskan kepada Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah. Maka yang terjadi nanti apa? Ujung-ujungnya saling menghargai kalau memang itu merupakan pendapat yang kasus yang dibolehkan berbeda pendapat di dalam Islam. Yang terjadi terkadang kan kita miris, yang seharusnya dia tidak boleh berbeda pendapat karena dia memang pendapat kita katakan merupakan hukumnya, kita katakan dia pasti qot'i misalnya, karena tidak memahami Al-Quran secara benar, tidak memahami Islam secara benar, maka pada hal yang tidak boleh berbeda pendapat jadi berbeda pendapat, pada hal yang seharusnya boleh berbeda pendapat yang terjadi malah berantem gitu kan. Itu yang terjadi karena apa? Karena adanya kelemahannya dari belum memahami Al-Quran itu secara benar. Tapi kalau ditanya membaca Al-Quran, membaca enggak? Membaca. Bahkan sekarang kalau lagi Ramadan, sekarang ada yang mungkin sudah sampai 15 juz, 18 juz, berapa juz begitu ya. Tapi kalau kita tanya misalnya, apa yang sudah didapatkan dari yang dibaca itu? Ini yang sekarang kita miris gitu kan, nggak tahu artinya. Makanya coba kita bandingkan dengan kalau kita mendengarkan sekarang kan ada murotal yang dari misalnya imam-imam yang mereka memang merupakan hafizullah, mereka hafiz Al-Quran, tapi bukan sekedar hafiz, mereka tahu artinya. Intonasinya mereka membaca Al-Quran itu beda antara dia misalnya merupakan kabar gembira tentang bagaimana nikmatnya di surga dengan misalnya menceritakan tentang siksaan di dalam neraka. Itu kalau kita mendengarkan itu mereka yang membacakan misalnya kan kita juga ikutan mungkin kalau kita nggak ngerti terharu saja karena nangis, kita ikutan nangis gitu kan. Tapi kalau yang kita nggak ngerti sama sekali, intonasinya tuh lempeng aja gitu kan, yang dia merupakan peringatan juga suaranya keras, yang dia merupakan suatu kabar yang membuat kita jadi takut juga suaranya keras, boro-boro ada suara misalnya kita katakan terharu, apalagi tetesan air mata. Nah ini kan sebetulnya dua pembanding yang sangat jelas kita lihat. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran itu sudah benar kalau udah rajin kita membacanya, tetapi harusnya nanti kita tingkatkan. Bagaimana seharusnya setelah kita rajin membacanya, kita nggak merasa puas dengan itu. Nanti kita bahas ada beberapa tingkatan-tingkatan atau istilah tentang bagaimana kita membaca Al-Quran itu dia digolongkan kepada yang mana gitu kan. Apakah mentadaburi, apakah dia tartil dan sebagainya. Nanti kita bahas pada bagian berikutnya tentang hal tersebut. Sebelumnya akan kita lihat juga nanti untuk menguatkan hal tersebut bagaimana kita
memposisikan Al-Quran itu seperti yang sudah Allah firmankan dalam beberapa dalil dalam Al-Quran, agar kita tidak salah dalam memposisikannya. Otomatis nanti kita pun tidak salah dalam mengupayakan diri kita untuk tidak hanya sekedar membaca, tapi kita memahaminya, kemudian nanti kita untuk bisa mengamalkannya. Demikian dulu Mbak Eno. Baik, dan itu dia tadi rekan Raul, membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca ya. Baik, kalau begitu rekan Raul, kita jeda sejenak, tetap di 105 Rawa FM, Your Lifestyle. 105 Rawa FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raul, Eno dan juga Ustazah Ummu Olia balik lagi untuk menyapa ruang dengar Anda dan melanjutkan pembahasan yang sudah dibuka di awal sesi tadi. Dan kepada Ustazah dipersilakan langsung saja Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Eno. Kita lanjut pendengar setia opsi di Anda berada. Saya mulai kembali dari firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Ini sudah sering juga kita dengarkan, Al-Baqarah 185 ya. Ini tentang bagaimana kedudukan Al-Quran itu bagi kita sebagai umat Rasulullah dan juga hamba Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ayah ini ya. Jadi saya nggak bacakan semuanya. Jadi di sini jelas dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi ada beberapa hari bulan Ramadan itu dikatakan allazi yang unzila diturunkan fihi di dalamnya Al-Quran gitu ya. Al-Quran sebagai apa? Hudan. Sebagai huda itu kan berarti hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan ada penjelasan-penjelasan terkait dengan huda tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda gitu kan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi yang pertama jelas kita memahami bahwa bulan Ramadan itu merupakan dikatakan as-sayyid as-syuhur, artinya merupakan penghulu bulan, dan juga dikatakan bahwa bulan tersebut merupakan bulan dikatakan syahrul asyam. Ini sudah kita pahami, kita sedang melaksanakan gitu ya sampai dengan hari ini. Kemudian dikatakan juga sebagai asyahrul Al-Quran, sebagai bulan Al-Quran. Kenapa? Sebab pada bulan Ramadan itu dikatakan umat Islam memang diwajibkan berpuasa, dan itu merupakan waktu ataupun saat bulan di mana Al-Quran diturunkan. Nah, jadi kalau kita dari sini bahwa Allah berfirman dengan menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka dikatakan bahwa pada waktu bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran begitu kan. Nah, menurut pendapat dari Ibnu Abbas bahwa Al-Quran itu turun, yang diberitakan pada ayat ini itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran itu secara sekaligus dari Allahil Mahfuz ke Bayut Al-Izzah di langit dunia. Nanti baru berikutnya selama 23 tahun Rasulullah nanti secara bertahap menyampaikan firman Allah tersebut kepada umat manusia gitu kan. Ini penjelasan yang lebih banyak diikuti oleh para mufassir ya, sekalipun ada pendapat-pendapat yang lain. Misalnya dari Asy-Syabi Ibnu Isa mengatakan, dan Ibnu Isa berpendapat yang dimaksud dengan ayat ini dikatakan diturunkan Al-Quran, dikatakan awal diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah. Jadi itu nanti memang dia ada berbeda-beda. Misalnya kan yang dikatakan oleh Asy-Syabi dengan Ibnu Isa itu yaitu dengan turunnya Quran surat Al-Qadar itu ya, di Al-Qadar dikatakan dengan Ramadan itu dikatakan merupakan turunnya Al-Quran. Jadi ada beberapa pendapat. Nah, yang menjadi fokus kita sekarang pada ayat tadi jelas dikatakan bahwa Al-Quran itu dikatakan Allah berfirman hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu pada ayat ini sudah cukup jelas dikatakan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu gitu kan, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi sebagai petunjuk, kemudian dijelaskan tentang petunjuk tersebut, dan Al-Quran itu menjadi standar gitu kan, mana yang hak, mana yang kita katakan batil, mana yang baik, mana dia yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, itu harus berlandaskan kepada Al-Quran. Kemudian kata Al-Huda juga di sini berarti dikatakan merupakan adalah
dia merupakan petunjuk gitu kan. Petunjuk itu kalau kita baca dalam Al-Quran nanti ada kata al-huda, lawannya itu nanti kan dikatakan ad-dolal, berarti orang yang tidak mengikuti petunjuk dia dikatakan dolal, dia dikatakan dia sesat gitu kan. Nanti silakan dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-24, ayat yang ke-178, itu Allah menggandengkan antara orang yang mengikuti petunjuk itu berarti kan dikatakan dia dalalah, ikut Al-Quran itu merupakan dalalah. Kalau yang dia dikatakan tidak mengikuti Al-Quran berarti dikatakan dia merupakan orang dikatakan merupakan suatu kesesatan. Nah, jadi kalau kita juga baca dalam ayat yang lain jelas Al-Quran surat yang kedua itu ya Al-Baqarah kan jelas dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu kan. Inilah kitab yang dia tidak ada keraguan di dalamnya sebagai apa? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga di ayat yang ke-89. Jadi artinya dari penggalan ayat tadi sudah jelas bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidup. Kemudian dilanjutkan lagi pada frase berikutnya wabayinat minal huda. Jadi kemudian menjelaskan, memberikan penjelasan tentang al-huda tadi itu. Nah, Asy-Syaukani mengatakan bahwa menambahkan adanya di sini kaidah mengatakan dikatakan al-khassas alal al-am gitu ya, menambahkan yang khusus kepada yang umum. Jadi frase tersebut sesungguhnya termasuk dalam cakupan kita katakan huda itu juga, petunjuk itu juga. Tapi petunjuk itu secara khusus ada penjelasan-penjelasan yang ditambahkan dari apa yang terdapat pada petunjuk tersebut. Jadi misalnya begini, Al-Quran itu kan dia ada yang dikatakan penggolongan ayat yang dia dikatakan muhkamat. Artinya ayat yang dia terang, ayat yang jelas dan memberikan satu makna. Jadi dengan kita membaca sudah tahu artinya. Misalnya diperintahkan untuk kita zakah, untuk menunaikan zakat, aqimis sholah, berarti kan memang dia menegakkan sholat gitu kan. Nah itu dikatakan ayat-ayat muhkamat, jadi dia terang. Nah ada beberapa nanti ayat-ayat yang lain yang dia memang butuh adanya bayinat, itu dikatakan penjelasan. Mutasyabihat ini merupakan ayat yang dia samar, artinya bisa menimbulkan lebih dari satu makna. Maka kata bayinat tadi itu ditujukan kepada ayat mutasyabihat yang dikatakan tadi merupakan dia huda tadi itu berarti dia memang jelas, dia merupakan ayat yang dikatakan muhkamat. Kalau kita ingin menggolongkan, mengkaitkan dengan Al-Quran tadi di ayat Al-Baqarah 185. Yang berikutnya dikatakan Al-Quran merupakan Al-Furqan, berarti merupakan Al-Farq, merupakan pembeda antara kita katakan sesuatu yang dikatakan yang membedakan antara ini yang hak, ini yang batil. Apa yang menjadi standarnya Al-Quran gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan standar yang lain, apalagi misalnya standar karena tradisi. Kalaupun misalnya kebetulan sesuai dengan tradisi, yang kita jadikan standar bukan tradisinya, tetapi adalah Al-Qur'annya gitu. Dan kalau misalnya sebaliknya bertentangan dengan tradisi, antara menghukuminya, misalnya menurut tradisi itu hal yang biasa, boleh saja. Menurut Al-Qur'an dia merupakan hal yang haram. Mana yang kita ambil? Al-Qur'an gitu. Jadi bisa jadi memang ada beberapa pada kondisi tertentu dari petunjuk itu dia bisa digunakan sebagai dalilnya, tapi itu bukan dari tradisinya, tapi dari Al-Qur'annya gitu. Nah, jadi itu yang dikatakan di ayat yang kedua tadi Al-Baqarah itu, jadi memang tidak ada keraguan di dalamnya, artinya memang harus betul-betul menjadi petunjuk bagi orang yang dikatakan bertakwa gitu kan, lil muttaqin. Artinya kalau orang nggak bertakwa ya terserah dia aja gitu ya, karena kan dia tidak bertakwa, tapi terima konsekuensinya gitu kan dari Allah dan Rasulnya kalau masih mengaku sebagai seorang yang beriman. Nah, agar mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, bagaimana caranya? Ya secara mudah kita bisa pahami. Kalau kita dikasih resep masakan, disuruh masak, kemudian tulisannya pakai tulisan tulisan kayak tulisan Jepang atau tulisan Cina, Korea, bisa nggak kita masaknya? Nggak bisa kan, bacanya aja nggak bisa. Apa yang mau kita siapkan juga nggak tahu, mau diapakan pun nggak tahu gitu kan. Jadi itu saja baru bicara tentang resep masakan. Gimana lagi bicara dengan bagaimana kita menjalani kehidupan kalau kita tidak mengetahui apa isi dari Al-Quran itu gitu kan sebagai petunjuk. Maka memang seharusnya apa yang digambarkan tadi dengan kedudukan Al-Quran itu, mau tidak mau memang kita harus mempelajarinya. Jadi tidak cukup hanya dengan kita membacanya saja. Karena apa? Kalau hanya dengan membaca, kita nggak paham.
Kalau sudah kita tidak paham, bagaimana mungkin kita menjadikan sebagai pandangan hidup? Makanya kan wajar sekarang dalam satu hukum saja. Misalnya orang yang kemarin mengatakan menutup aurat. Menutup aurat itu kan sudah jelas hukumnya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang wanita menggunakan kerudung di An-Nur, misalnya An-Nur 31, menggunakan jilbab. Masih berani kita mengatakan dengan menggunakan pakaian yang pendek, yang seksi, ya enggak apa-apa, bagiku kan nyaman seperti ini. Seorang yang dia sudah paham Al-Quran, seorang yang dia sudah paham bagaimana isi Al-Quran, dia nggak akan berani mengatakan seperti itu. Pasti dia akan mengatakan, iya saya juga tahu seperti ini hukumnya, tapi saya belum mampu misalnya. Itu dia berarti masih udah dapat petunjuk dari Allah, tetapi masih ada godaan setan, godaan hawa nafsu, misalnya godaan duniawi yang dia masih menunda dan menunda. Nggak akan berani dia mengatakan saya yang saya tahu saya nyaman kayak gini saja, nggak peduli dengan yang lain. Nah itu nggak akan mungkin. Berarti dia memang benar-benar tidak memahami apa isi dari Al-Quran. Jadi itu hal yang sangat mudah kita lihat. Maka dari satu contoh tadi itu jadi sebuah kekeliruan kalau kita katakan hanya kalau kita menyibukkan diri dengan membaca lafaz Al-Quran saja. Menjalankan ibadah Ramadan yang identik dengan dikatakan tadarus itu kan membaca, seharusnya ditambah dengan memperbanyak mempelajari Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkan dan mendakwahkannya. Karena itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Nah itu yang kita katakan tadi bicara tentang memahami betul dulu bagaimana posisi dari Al-Quran itu agar kita bisa mensikapinya secara benar dan berupaya secara sungguh-sungguh untuk bisa memperlakukannya sebagai sebuah petunjuk. Nah sekarang kita lihat ada beberapa istilah membaca tanda kutip Al-Quran itu yang kita pahami dari Al-Quran. Yang pertama dikatakan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, itu ya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Nah, apa maksudnya dikatakan perlahan-lahan atau tartil di sini? Ibnu Katsir menyatakan bacalah Al-Qur'an dengan tartil atau perlahan-lahan karena sesungguhnya bacaan seperti itu membantu untuk memahami dan merenungkan makna yang dibaca. Nah, jadi dari tartil itu kenapa perlahan-lahan? Karena ada kesempatan untuk merenungkan, untuk membacanya itu kita merenungkannya, memahaminya, dan kemudian nanti kita akan paham apa arti yang kita baca tersebut. Dan memang demikianlah yang tadi digambarkan di awal itu bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW membaca Al-Quran itu yaitu dengan perlahan-lahan, sehingga bacaan beliau terasa paling lama dibandingkan dengan yang lain. Itu yang kita pahami dan dikatakan oleh ahli tafsir juga dari Aisyah terkait dengan makna tartil. Kemudian dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, tartil itu adalah dibaca dengan jelas setiap hurufnya. Menurut Ali bin Abi Thalib, tartil adalah mengelafazkan dengan tajwid setiap huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Nah, ini maknanya apa? Artinya dengan tartil itu membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Hukumnya apa? Wajib ya. Wajib kita membaca Al-Quran itu dengan tajwid karena ada hukum-hukum membacanya. Ada makhrajul hurufnya dan sebagainya. Jadi barang siapa yang membacanya dengan tajwid, tidak dengan tajwid, berarti dikatakan dia berdosa enggak? Iya berdosa. Maka pelajarilah semampu kita, seoptimal kita itu yang namanya ilmu tajwid agar kita bisa membaca dengan tartil. Jadi tadi dua arti tartilnya, membaca perlahan karena memaknai isinya, membaca tartil sesuai dengan hukum tajwidnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan juga membaca Al-Quran itu setelah tadi yang pertama tartil, yang kedua adalah tilawah. Allah berfirman, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini di Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Jadi di sini ada kata-kata tilawah. Tilawah berasal dari kata tala tatlu tilawah, artinya mengikuti. Jadi tilawah itu adalah membaca. Jadi kita membaca Al-Quran dengan maksud untuk mengikuti yang dibaca. Artinya mengikuti apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita tidak ngerti gimana ngikutinnya gitu kan, nggak akan bisa. Maka kalau kita mengistilahkan tilawah pun harusnya tilawah itu artinya dia dengan memahami, karena ada maknanya tilawah itu dia membaca kemudian mengikuti yang kita baca.
Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan qiraah dengan arti qiraah. Ini dalam Quran surat Al-Alaq ayat yang ke-1. Allah berfirman, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, itu kan sudah kita hafal ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sini kata qiraah itu berarti masdar dari qara'a yang berarti mengumpulkan. Jadi kata qara'a ini merupakan turunan ataupun derivat dari kata tafahama, kemudian darosa, tafaqquhu, kemudian hafizo, jama'a, kemudian doma. Nah, artinya kalau dengan mengatakan kata qiraah tadi itu, artinya qiraah itu apa? Membaca untuk mempelajari, kemudian memahami. Jadi otomatis tidak cukup dengan membaca saja. Setelah kita membacanya untuk apa? Untuk mempelajarinya. Dipelajari untuk apa? Untuk memahaminya. Selanjutnya apa? Setelah kita pahami, kita amalkan. Maka tadi kan dikatakan bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi dengan kita membaca Al-Quran itu kita sampai kepada pemahaman, misalnya bagaimana sebetulnya keberadaan Allah sebagai sang pencipta. Itu kan digambarkan banyak di dalam Al-Quran sebagai dalil nakli. Nah, berarti kan kita harus memahami Al-Quran yang kita baca itu gitu kan, karena kita membacanya untuk mempelajari kemudian memahaminya. Itu makna dari dikatakan sebagai qiraah gitu. Kemudian yang terakhir makna yang kita dapatkan juga dari Al-Quran dikatakan tadabbur. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Shad ayat yang ke-29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka mentadaburinya. Apa arti mentadaburi? Memperhatikan kemudian menghayati. Menghayati apa? Menghayati ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, ini menarik nih digambarkan di ayat ini. Arti tadabur itu memang jelas dikatakan Al-Quran itu diturunkan untuk difahami. Dengan mentadaburinya itu berarti memperhatikan kemudian menghayatinya. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Banyak kita bahas pendengar saya di mana berada, bahwa Islam itu memang sangat memperhatikan bagaimana kita memang harus berpikir. Kelebihan dari manusia karena kita punya potensi tafkir, berpikir. Dan itu yang mengakibatkan manusia lebih tinggi derajatnya daripada makhluk Allah yang lain. Maka Allah katakan juga manusia yang tidak menggunakan akalnya dikatakan dia bahkan lebih rendah dari hewan ternak gitu kan. Maka ternyata untuk membahas Al-Quran pun, untuk memahami Al-Quran pun, siapa yang bisa mentadaburinya? Siapa yang bisa memperhatikannya kemudian menghayatinya, kemudian mengamalkannya? Bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Itu jelas dikatakan di poin yang keempat ini. Nah, Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya mengutip dari pendapat Hasan Basri, demi Allah, tadabbur Al-Quran itu bukanlah dengan menghafal huruf-hurufnya. Jadi tadabbur Al-Quran itu bukanlah dengan menghafal huruf-hurufnya, tetapi mengabaikan batas-batas hukumnya. Hingga ada yang mengatakan, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya, tetapi Al-Quran itu tidak tampak dalam akhlak dan perbuatannya. Berarti dia tak mentadaburi, hanya membaca, menghafalkan huruf-hurufnya. Ini yang menyampaikan bukan saya di sini ya, tapi ini tafsir dari Ibnu Katsir yang menyampaikan pendapat dari Hasan Basri. Jadi banyak orang yang dia membaca Al-Quran, tapi saya menghafalkan Al-Quran, baca beberapa kali, khatam beberapa kali, tapi Al-Quran itu tidak tampak dalam akhlak dan perbuatannya. Jadi kalau dia betul-betul mentadaburinya, memperhatikannya, menghayatinya, dan dia memahaminya, dia pasti akan mengamalkannya. Berarti kan kita katakan mafhum mukhalafahnya, terbaliknya, berarti dia akan tampaklah akhlak itu
akan tampaklah Al-Quran itu dalam akhlak dan perbuatannya. Itu kalau kita dari pendapat Ibnu Katsir. Yang kedua dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tadabbur Al-Quran itu adalah menggunakan ketajaman mata hati lewat proses perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Masya Allah. Jadi memang Al-Quran itu tuh gak hanya sekadar dibaca gitu. Jadi arti dia mentadaburi itu sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu menggunakan ketajaman mata hati sampai lewat proses perenungan yang mendalam secara berulang-ulang kemudian menangkap pesannya. Maka wajar tadi kalau saya sampaikan di awal, kenapa orang Arab itu kalau baca kok sampai nangis gitu kan. Imam misalnya Imam Masjidil Haram, imam dari Masjidil Al-Aqsa misalnya, Masjid Nabawi itu sampai nangis mereka karena mereka dengan mata hati tadi tajam sekali mereka menangkap pesan dari Al-Quran itu gitu kan. Coba kalau kita terkadang miris juga ya, bukan kita katakan enggak benar, masih mending daripada ada yang nggak mau baca Al-Quran gitu kan. Tapi harusnya ditingkatkan. Jadi kalau orang yang nggak mengerti itu datar aja, nggak jelas gitu ya, nggak jelas mana dia naik turun ya, mana dia yang tergambar dari maknanya. Nah itu keuntungannya. Maka kalau dikatakan oleh para ulama yang mereka sudah merasakan bagaimana Al-Quran itu jadi nikmat. Makanya gini, ada orang yang mengatakan, saya nggak bisa membayangkan loh, kok ada orang yang bisa sholat tarawih berjus-jus. Bayangkan itu orang yang dia faham Al-Quran, faham maknanya, jadi dia menikmati baca Al-Quran itu. Jadi dia penasaran, ingin mendengarkan lanjutan dari ayat itu. Ya wajar kalau yang orang Indonesia misalnya yang nggak paham Al-Quran, yang ada kan kaki pegel gitu ya, yang ada kesel, yang ada kapan selesainya. Beda dengan yang dia mengerti, dia memahami betul, dia menikmati. Jadi nggak nyadar aja dia 2 juz, 3 juz, 4 juz gitu kan. Itu yang terjadi. Nah harusnya kan itu menjadi pendorong buat kita gitu. Berarti di saya ada yang harus saya tingkatkan agar bisa betul-betul merasakan nikmatnya membaca Al-Quran karena saya tahu artinya dan bahkan sampai menunjukkan sampai kita menangkap pesannya sampai dengan mata hati kita. Itu ya digambarkan. Yang terakhir dari Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang mentadaburi Al-Quran demi untuk mendapatkan petunjuk darinya, akan jelas baginya jalan kebenaran. Nah jadi orang yang dia memperhatikan bacaannya, memahami maknanya, kemudian dia mengamalkannya, mengaplikasikannya, ini yang dikatakan Ibnu Taimiyah, berarti dia orang yang sudah dikatakan sudah akan jelas baginya jalan kebenaran. Artinya dia sudah mempunyai sudah tahu petunjuk hidup dia, sudah memahami pedoman hidup dia, dan sudah jelas bagi dia kemana arah kehidupan dia, apa yang menjadi landasan dia, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Maka artinya dengan beberapa istilah tadi itu, 4 tadi itu, mudah-mudahan tadi awal kita membahas tentang ada kata membaca dalam tanda kutip dalam Al-Quran, dengan pemaparan tadi itu mudah-mudahan kita menjadi semakin jelas dan membuat kita bukan malah menjadi mundur gitu ya, tapi malah kita merenungkan diri kita, saya kira-kira ada pada posisi yang mana di situ. Jadi introspeksi buat kita, apakah hanya sekedar kita membaca huruf-hurufnya, menghafal huruf-hurufnya, artinya hanya membaca lafaznya saja, atau saya sudah lumayan lah, paling tidak saya sudah tahu artinya secara umum, tahu artinya secara makna umumnya, tapi secara detailnya belum tahu. Berarti tingkatkan itu agar betul-betul bisa mendapatkan tingkatan yang paling tinggi, yang paling optimal. Jadi artinya apa? Karena Allah pun memerintahkan kepada kita, menghendaki kita membaca itu, berarti kita memaknai, memahami apa isi Al-Quran itu, baru bisa kita mengamalkannya. Jadi mustahil kita bisa mengamalkannya, mustahil kita bisa menjadikan sebagai pedoman hidup kalau kita hanya membaca lafaz-lafaznya saja. Jadi itu gambarannya yang disebutkan tadi dari beberapa istilah yang digunakan untuk arti dari membaca itu yang didasarkan oleh dalil dari
Al-Quran, begitu ya. Yang pertama tadi dikatakan tartil, artinya dia tartil itu memang dia jelas bacaannya sesuai dengan Al-Quran. Kemudian tartil itu perlahan-lahan karena sambil berusaha memahami artinya gitu kan, itu menjadi arti dari tartil. Kemudian ada tadi dikatakan tilawah, kemudian ada dikatakan tadi kiroah, dan yang terakhir dikatakan merupakan artinya itu membaca dan mentadabbur. Ini keempat-empatnya kita katakan merupakan langkah yang bisa kita lakukan agar kita memposisikan Al-Quran pada posisi yang benar. Itu ya Mbak Eno terkait dengan materi kita, apakah kita sudah membaca Al-Quran. Demikian. Baik, dan rekan Raw ini sudah mendekati informasi pukul 12 ya Ustazah, boleh langsung saja disampaikan untuk closing statement-nya Ustazah. Nah ya baik, jadi sebagai khatimah ya, sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini, saat ini kita masih Ramadan, masih belum memasuki pertengahan bulan, sudah hampir pertengahan. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Salah satu yang memang sangat disarankan di samping ibadah puasa, bagaimana kita berusaha betul-betul mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi kalau sekarang tingkatannya masih hanya mungkin yang pertama nggak membaca, jadi nggak ada bedanya buat dia mau Ramadan mau enggak, tetap dia nggak dekat dengan Al-Quran gitu kan. Cobalah dibuka Al-Qurannya, dibaca Al-Qurannya, karena dengan kita hanya membaca lafaznya pun mendapatkan pahala. Satu pahala itu, satu huruf itu kan dikatakan 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan kita nggak tahu berapa lipat ganda yang Allah berikan. Jadi yang belum membuka Al-Quran, bukalah Al-Qurannya, dibaca Al-Qurannya. Yang sudah menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, jangan berhenti sampai di situ saja. Pahami artinya gitu kan. Baca tadi dengan tartil, disibukkan dengan kita memahami artinya, kemudian berusaha betul memahami ilmu tajwidnya, kemudian mentadaburinya gitu kan, agar kita betul-betul tahu makna dari pesan yang disampaikan Allah di Al-Quran tersebut. Nah kemudian nanti kita butuh, biasanya kan kita nggak mungkin bisa misalnya hanya otodidak belajar sendiri. Cari kajian-kajian yang mereka membahas tentang Al-Quran, baik tafsirnya, baik misalnya kita katakan dari sisi lughahnya, bahasanya gitu kan, atau mungkin dari sisi asbabun nuzulnya, atau mungkin dari sisi misalnya tadi tajwidnya. Itu semuanya tujuannya mempelajari agar kita betul-betul tidak hanya membaca dalam sebatas lafaz saja, tapi betul-betul nanti mempelajari makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kenapa perlu ilmu tajwid? Karena beda panjang, beda arti gitu. Beda UAI-nya, beda arti gitu. Jadi itu harus kita pahami. Kita bacanya U yang harusnya dia A, itu udah artinya beda tuh. Kalau U dia sebagai subjek, kalau A dia sebagai objek. Yang objek kita bahasa dari subjek, yang subjek dari objek, kacau tuh artinya gitu kan. Nah itu ilmu tajwid di situ juga perlu gitu kan, atau nausorofnya gitu ya, kalau itu AUA-nya, kalau panjang pendek nanti dia ke tajwidnya, maka pelajari itu. Nah silakan kita tingkatkan masing-masing. Yang sudah mendekatkan hatam, jangan berhenti nanti kalau udah hatam, udahlah baca Al-Qurannya tinggal bikin kue, jangan, tingkatkan. Hatam sudah selesai, sekarang masuk ke memahami, baca tafsirnya, buka YouTube atau dengarkan kajian gitu kan dari ustadz siapa tentang tafsir Al-Quran. Nah itu cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan bagaimana kita optimalkan diri kita masing-masing untuk mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, agar betul-betul itu menjadi kita katakan menjadi pedoman hidup kita, memposisikan pada posisi yang tepat. Nah ini menjadi PR kita bersama. Memang tidak mudah, betul, kondisi kita sekarang yang jauh dari kehidupan Islam, kita harus saling menguatkan tingkatan ketakwaan kita secara individu, secara kita katakan masyarakat, negara, bahkan dunia. Nah itu ya Mbak Eno, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi renungan buat kita. Saya secara pribadi dengan pertanyaan di judul dikatakan apakah kita sudah membaca Al-Quran, nah itu menjadi motivasi buat kita menjadi lebih baik lagi, meningkatkan kualitas diri kita, dan mudah-mudahan Ramadan masih berlangsung, Ramadan sampai di akhir kita menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat takwa. Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Itu yang menjadi upaya kita bersama, dan setelah Ramadan pun tetap menjadi orang yang bertakwa tentunya. Demikian Mbak Eno, A'lam bishawab. Terima kasih kepada pendengar Opsi di mana berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, Eno juga harus pamit undur diri dari ruang dengarkan Rau. Dan terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan pemaparan. Semoga menjadi pengingat untuk kita ya. Dan semoga keimanan kita dengan ini semakin bertambah. Dan akhir kata dari Eno, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.